Selamat sore menjelang malam. Kembali bersama saya Romo Poli dalam acara podcast Sinode 2 Keuskupan Maumere Duc in Altum, bertolak ke dalam merawat kehidupan. Pada kesempatan ini kami dalam edisi yang ketiga untuk podcast hari yang kedua, yang mana seharian ini pergumulan para peserta Sinode 2 Keuskupan Maumere itu tentang analisis sosial. Mereka sudah berbagi dalam kelompok-kelompok diskusi, kelompok mini maupun kelompok midi, dan setengah hari ini mereka ada dalam kelompok-kelompok itu untuk berdiskusi, yakni masalah-masalah pokok dari 7 program Keuskupan Maumere, juga berupaya untuk menemukan sebab-sebab kuncinya. Saat ini sudah hadir di ruang podcast Sinode 2 Keuskupan Maumere bersama saya dengan para Srikandi ini. Saya boleh menyapa mereka. Selamat malam untuk semuanya. Selamat malam, Romo. Apa kabar? Baik, sehat, luar biasa. Luar biasa juga. Ya, kita sama-sama dalam sinode untuk tingkat keuskupan ini, dan hari ini adalah hari yang kedua dari rangkaian Sinode 2 Keuskupan Maumere di Rita Piret ini. Dan kehadiran dari para peserta dari 38 paroki itu dari berbagai unsur untuk menggambarkan bahwasannya gereja itu sebegitu kaya, dan itu adalah satu kekuatan. Dan itu sudah tergambar dalam seluruh proses sinode, mulai dari sinode di tingkat komunitas basis, kemudian sampai dengan puncaknya pada sinode keuskupan ini. Dan di sana adalah kehadiran dari banyak unsur umat itu, maka itu sesuatu yang perlu kita syukuri. Semangat kesinodian itu begitu kental, termasuk tergambar dari hari-hari pertemuan sepanjang 4-5 hari pertemuan di Seminari Tinggi Rita Piret ini. Baik, sebelum lebih jauh saya bertanya kepada saudari-saudariku ini, baiklah di awal ini kamu memperkenalkan diri, nama, sapaan, dari paroki mana, lalu kemudian kamu hadir di sini itu dari utusan apa atau mewakili apa, karena kita tahu bahwa para peserta Sinode 2 Keuskupan ini ada dari unsur DPP, ada unsur dari stasi, ada unsur dari orang-orang muda, ada unsur dari fasilitator, juga ada unsur dari pemerintahan desa, penuh warna kita punya keanggotaan gereja ini. Silakan ibu mereka mulai dengan perkenalan singkat dengan hal-hal tadi yang saya tanyakan. Mulai dari ibu yang ini, silakan. Oke, halo semua. Saya Nancy dari Paroki Santo Gabriel Wayoti. Saya dari fasilitator Paroki Santo Gabriel Wayoti. Baik, terima kasih Nancy. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Asti. Saya dari Paroki Salib Suci Klongrotat. Saya utusan DPP. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo. Perkenalkan, nama saya Elsa. Saya utusan OMK dari Paroki Tilang. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Romo. Nama saya Teresia Sudemalinto. Saya dari Paroki Klong Popot, utusan dari DPP. Baik, terima kasih Romo. Saya Ana Aprila dari Paroki Maria Bintang Laut Nebe. Saya utusan dari Stasi Santo Fransiskus Blawok. Baik, terima kasih. Ini hadir sosok-sosok perempuan menjadi peserta dari Sinode 2 Keuskupan Maumere ini, tetapi ternyata kamu sangat beragam asalnya. Baik itu dari paroki maupun juga kamu mewakili unsur umat yang mana dari paroki-paroki itu untuk menjadi bagian dari peserta Sinode 2 Keuskupan Maumere ini. Kamu hadir di sini itu dalam rangka untuk mengikuti sinode puncak keuskupan kita. Ini adalah sinode yang kedua. Apakah di antara kamu ada yang sudah pernah punya pengalaman serupa dari sinode pertama? Kalaupun itu ada, saya mau mendengarkan sedikit sharing.
untuk keikutsertaannya. Kalaupun tidak, misalnya kamu barusan kali ini dalam Sinode 2 Keuskupan Maumere ini yang kamu ikut, ya sebentar saya akan bertanya beberapa hal yang lain. Adakah dari kamu berlima ini yang sudah berproses semenjak Sinode pertama Keuskupan Maumere? Ya, ya. Dengan mic ya, selalu. Bagaimana pengalaman Nancy? Kalau saya secara pribadi baru pertama kali, Romo. Ya, Iya. baru pertama kali. Asti bagaimana? Kalau dari saya ini pengalaman pertama untuk saya. Waktu Sinode pertama itu saya hanya sebagai peserta biasa saja di basis. Ya, jadi hanya sampai di tingkat basis, Sampai di tingkat tidak basis sampai sebagai pada peserta. puncak di keuskupan. Elsa? Ya baik Romo, kalau untuk sinode yang pertama saya juga belum tahu mengenai sinode pertama. Jadi kalau soal menanyakan tentang sinode pertama, jadi waktu itu saya belum ada gambaran sama sekali. Jadi mungkin seperti itu. Baik, dari saya untuk sinode pertama saya belum tahu juga, dan saya baru masuk di sinode kedua ini. Terima kasih. Terus selanjutnya teman yang sebelah ya. Baik, saya juga ini pertama kali ikut sinode ini. Jadi yang pertama tidak, ini sinode 2 ini pertama kali. Ya. Ya. Baik, dari kebanyakan kamu yang ternyata baru terlibat di sinode kedua ini, itu sekurang-kurangnya mau menggambarkan bahwa gaung dari sinode 2 Keuskupan Maumere ini sebegitu kuat. Bila kita bandingkan, walaupun tanpa tendensi untuk mengecilkan sinode pertama karena ini sebuah proses, maka di situ menyapa dengan banyak pihak. Ketika sinode itu berlangsung mulai dari komunitas basis, dan di sana ada di KBG, ada yang mulai dari lingkungan, stasi, bahkan paroki. Itu lebih banyak di sinode kedua ini, mana partisipasi dari umat, itu betul tergambar di sana. Dan sama saudari yang juga terlibat dalam sinode kedua ini juga menggambarkan keberagaman umat itu, lalu juga menjadi kekuatan jalan bersama, dan proses itu sudah dan sedang berjalan, dan tentu ke depan kita akan tetap dalam semangat sinode yang sama ini. Saya perlu menggali lebih jauh. Kamu datang dari berbagai proki, walaupun kamu mewakili utusan yang berbeda. Kamu sudah menjadi bagian dari proses sinode itu sendiri, kurang lebih 3 bulan, 4 bulan terakhir ini. Kamu menjadi bagian di dalamnya. Tentu ini satu pengalaman baru, tetapi dengan itu kamu belajar banyak. Kita melihat dari hari kemarin ketika sinode 2 Keuskupan Maumere ini mulai dengan open seremoninya di paroki Nita. Kamu sebagai yang baru mengalami sinode itu seperti apa, ambil bagian dalam sinode puncak keuskupan ini. Kira-kira teman-teman, rekan-rekan, saudari-saudari punya kesan apa terhadap kegiatan pembukaan sinode kemarin yang kamu juga sudah menjadi bagian di dalamnya? Silakan kamu bisa mengatakan itu masing-masing, supaya itu juga menjadi satu share pengalaman yang luar biasa untuk teman-temanmu di keuskupan ini yang tidak menjadi bagian dari peserta ini. Silakan, mulai dari ujung sana supaya kita sedikit variatif ya. Silakan. Ya, terima kasih Romo. Jadi kesan saya kemarin itu adalah kegiatan yang akbar ya. Di situ hadir semua unsur utusan dari tiap paroki di keuskupan ini, lalu hadir juga dari kementerian, dan saya merasa bahwa ini memang suatu kegiatan yang luar biasa dan akan berdampak bagi kehidupan umat keuskupan ini. Terima kasih. Luar biasa ya. Kita bergantian, silakan. Baik, terima kasih Romo. Kalau dari saya, kesan saya melihat dari kegiatan kemarin sampai hari ini, itu sungguh sangat luar biasa, karena dihadiri dari berbagai elemen,
yaitu dari pengurus di tingkat KUB sampai di tingkat keuskupan, dan juga tokoh-tokoh masyarakat. Juga hadir juga para pemangku kepentingan, dalam hal ini Bupati Sika dan anggota DPR. Juga banyak masyarakat di wilayah Maumere ini. Terima kasih, Romo. Ya, terus. Oke, baik Romo, kesan saya mengenai kegiatan sinode mulai dari hari kemarin sampai hari ini, saya secara pribadi merasa sangat bangga dan juga bersyukur sekali untuk terlibat dalam kegiatan besar ini yang diadakan Keuskupan Maumere mengenai Sinode 2. Dengan begitu saya juga tahu banyak mengenai sinode, dan juga saya sangat bersyukur sekali dengan adanya kegiatan ini yang bertempat di Nita, khususnya di keluarga-keluarga di Nita. Jadi kami khususnya saya sangat bersyukur sekali kami juga diterima baik di sini. Itu salah satu hal yang saya sangat bangga, sehingga sinode kali ini dapat berdampak juga bagi orang-orang di sekitar, sehingga mereka juga tahu, oh ternyata sinode itu seperti itu. Dan kegiatannya sangat meriah sekali, pembukaannya sangat bagus, dan saya sangat bersyukur sekali. Saya hampir meneteskan air mata sampai, oh luar biasa sekali. Saya bangga saya berdiri di sini, dan saya akan buat untuk paroki kami lebih baik lagi. Mungkin itu kesan saya, Romo, mengenai kemarin dan hari ini. Ya baik, terima kasih Romo. Kalau untuk saya, ini merupakan pengalaman pertama yang luar biasa untuk saya. Luar biasanya karena saya merasa bangga bisa berada di tengah-tengah keanekaragaman unsur-unsur yang ada, baik itu dari tingkat yang paling dasar sampai yang paling tinggi, baik itu dari unsur gereja maupun unsur pemerintahan, semuanya hadir. Dan dengan ini diharapkan bisa melahirkan banyak hal yang bisa membawa dampak yang baik bagi kemajuan gereja kita. Kemudian dari panitia juga sangat mantap sekali, sangat luar biasa dengan pelayanannya, kemudian keramahan, kemudian tempat menginap dan lain sebagainya, sangat luar biasa, pelayanan yang sangat baik. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada panitia untuk hari ini, dari hari pertama dan kedua, dan diharapkan sampai hari terakhir pelayanannya tetap akan baik. Terima kasih. Terima kasih, silakan. Baik, terima kasih Romo. Ini pengalaman pertama yang sungguh luar biasa untuk saya, karena saya merasakan betul kita semua berjalan bersama-sama, dari mulai tingkat yang paling tinggi dari Bapak Uskup sampai dengan yang paling basis, komunitas umat yang paling dasar, di level pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh budaya, semuanya terlibat, dan ini sungguh luar biasa. Lalu yang berikut, saya secara pribadi sangat bangga karena kami sebagai orang muda itu juga dilibatkan, turut berpartisipasi untuk membangun gereja. Itu yang saya senang sekali, dan terima kasih untuk seluruh panitia yang sudah mensukseskan kegiatan ini, sangat luar biasa. Terima kasih Romo. Ya, kamu berlima ini betul pengalaman pertama, tapi sebegitu mengesankan. Ya. Bagaimana opening ceremony bagian dari rangkaian pertemuan Sinode 2 ini, kamu mengalaminya dengan kesan akbar, ya, luar biasa. Ya. Itu dari sisi kehadiran dari para peserta, kemudian dari berbagai elemen yang mendukung kegiatan ini, termasuk sisi tuan rumahnya. Itu semua ya, menjadi satu kekuatan yang luar biasa, sehingga di balik sinode walaupun masih berjalan ini, tetapi kita mulai merasakan di sana ada ya kesuksesan itu dari sebuah karya bersama dengan dukungan banyak pihak. Lebih jauh, kamu sudah memasuki hari yang kedua, dan hari yang kedua ini ya kita dengan tema besar menjadi pergumulan kamu sebagai peserta, itu melihat hari ini ya itu analisis sosial. Pater Hubert sebagai pendamping ahli sudah memberikan pengantar di awal sebelum kamu turun ke kelompok-kelompok
mini maupun midi. Dan hari ini kamu sudah sama-sama berproses dalam kelompok mini, kelompok midi. Dan itu yang kamu geluti di sana, itu adalah bagaimana melihat kembali tentang masalah-masalah pokok dari 7 program strategis keuskupan Maumere, lalu kemudian coba menemukan itu sebab-sebab kuncinya. Kamu bagian dari proses itu. Bagian di mana sebagai pengalaman pertama kamu tentu banyak belajar. Sekarang coba kamu sharing sedikit pengalaman hari ini ketika kamu masuk dalam kelompok-kelompok diskusi itu, apa yang menarik di sana yang kamu temukan. Baik untuk kamu secara pribadi, juga mungkin untuk kamu yang hadir di sini, kamu mewakili utusan-utusan dari unsur umat. Silahkan kamu katakan apa saja yang sudah berproses, apa yang kamu alami di sana, apa yang kamu temukan sisi menarik dari proses hari ini dalam pertemuan atau diskusi kelompok mini maupun midi itu. Silahkan, mulai dari siapa, tidak usah mesti pakai berurutan atau apa, yang penting kamu ada kesempatan bicara. Silahkan. Oke, baik, terima kasih Romo. Mengenai hari ini kan kita sudah dibagi, dan tadi sebelum mulai sudah dimulai dengan pengantar oleh Pater Hubert mengenai ansos, analisis sosial, sebelum ke mini dan midi. Jadi saya kebetulan dapat P1 mutu, mengenai program mutu pelayan pastoral. Jadi ketika dibagi dalam kelompok, kami ada beberapa kelompok, 2 kelompok dibagikan. Di situ ketika awal dimulai dari moderator memberikan pemahaman dan memulai mengenai sebab-sebab kunci dalam program. Ya, awalnya pasti merasa ini mungkin apakah pertanyaan baru lagi muncul, ataukah pertanyaan jawaban yang sudah dari setiap paroki tinggal dilanjutkan saja. Tetapi tadi setelah saya melihat begitu banyak pendapat dari Romo, dari orang tua, dari perwakilan DPP, dari perwakilan pengurus, dari teman-teman OMK, banyak sekali hal yang saya temukan, pendapat-pendapat, sehingga ya terkesannya menyenangkan, sehingga ada beberapa sebab-sebab kunci yang kami temukan dan kami bawakan ke itu, sebab-sebab kunci itu ke kelanjutan midi untuk pertemuan kelompok yang lebih sedang. Sehingga ini sementara masih berlanjut. Jadi saya rasa bersyukur sekali untuk mengikuti itu, karena bagi saya itu sesuatu hal yang sangat bagus, sehingga saya bisa mengetahui, oh ternyata program kerja ini bukan sesuatu yang sangat mudah juga, tetapi butuh pemikiran-pemikiran kita semua, sehingga kita dapat mencapai satu gagasan, satu hal yang kita bisa temukan bersama, sehingga menjadi satu rancangan untuk satu keuskupan. Saya sangat bangga sekali untuk terlibat dalam kelompok, dan saya sangat senang sekali melihat senior-senior yang sudah istilahnya mereka itu sudah pandai sekali berbicara. Melihat mereka itu, wah, saya rasa kayak saya juga kepingin seperti itu. Tapi saya proses pembelajaran, jadi saya masih berusaha untuk belajar mendengarkan mereka. Kalau berikutnya lagi pasti lebih baik lagi untuk kalau ada sinode selanjutnya. Mungkin seperti itu, Romo. Silakan ditambahkan lagi teman-teman supaya menjadi kekayaan. Ya, baik, terima kasih Romo. Kalau untuk saya, pengalaman saya tadi, saya kebetulan dapat di P2, itu kami bahas masalah pokoknya tentang KDRT. Jadi ada sebab-sebab kunci, banyak hal tadi. Di situ saya dapatkan sharing yang bagus, karena kami dari semua elemen hadir dan semua bersuara, baik itu dari OMK, baik itu dari DPP, kemudian dari unsur mewakili keluarga juga muncul. Jadi semuanya hadir dan saling melengkapi, sehingga kita bisa menemukan sebab-sebab kunci utama. Ya. Kemudian untuk saya ini menjadi suatu pembelajaran yang menarik untuk saya, sehingga saya bisa belajar banyak hal karena ini munculnya dari pemikiran bukan hanya satu orang, dari berbagai ragam orang, jadi banyak ide-idenya, banyak hal yang dipelajari, dan juga itu akan menjadi bekal untuk saya ketika saya keluar
ke umat, ke lingkungan saya juga bisa belajar bagaimana bisa memfasilitasi orang lain. Saya juga bisa belajar bagaimana menganalisis masalah-masalah yang ada di lingkungan saya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Baik Romo, saya tadi kebetulan dipercaya sebagai fasilitator untuk di P2. Kami mendiskusikan tentang rendahnya penanaman nilai dalam keluarga. Jadi sebenarnya sebagai orang muda saya sendiri merasa sangat bangga ya dipercayakan untuk menjadi fasilitator, dan di situ saya belajar bagaimana kita semua itu benar-benar berpartisipasi. Semua. Jadi tadi ada kurang lebih 16 sampai dengan 17 orang, semuanya bersuara, memberikan idenya, gagasannya, menemukan sebab kunci. Dan ini menjadi pelajaran yang berharga bagi saya, terutama selama ini mungkin pendekatan penelitian yang saya ketahui itu dengan mengisi kuesioner dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita langsung bertemu secara bersama-sama, dari hati ke hati, berpartisipasi secara langsung dan merumuskannya juga secara bersama-sama. Dan ini luar biasa. Terima kasih Romo. Silakan teman-teman yang lain bisa menambahkan. Semua pun di podcast ini punya hak bicara. Terima kasih Romo. Tadi di Ansos saya dapat di P3 Pemberdayaan Ekonomi Umat. Tadi bergabung dengan tim mini 34 itu kami menemukan masalah pokok, lalu menemukan juga sebab kunci. Nah, di situ saya melihat bagaimana partisipasi dari setiap peserta untuk memberikan pikiran, idenya, dan saya juga melihat bagaimana kepiawaian fasilitator untuk memimpin diskusi dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta untuk mengemukakan pendapat dan kembali memfokuskan yang dibahas. Begitu. Terima kasih Romo. Lagi teman yang satu. Baik, dari saya, pengalaman saya hari ini saya sangat senang dan saya sangat bangga karena Keuskupan Maumere bisa membuka sinode yang kedua dan pelaksanaannya sangat luar biasa. Dan tadi pagi sudah dijelaskan oleh Bapak Pater Hubert Thomas Hasulie berkaitan dengan Sinode 2 yang bagaimana tentang penggalian masalah dari Ansos. Nah, setelah dijelaskan itu, kami dibagi kelompok, dibentuk kelompok, dan saya mendapat kelompok yang kedua, yaitu program pemberdayaan keluarga Katolik. Yang kami bahas tentang masalah KDRT. Baik, luar biasa. Artinya kamu punya pengalaman pertama dalam sinode ini, berproses dalam kelompok-kelompok diskusi yang kamu sudah lewati hari ini. Tetapi kamu orang muda, ini bagian dari kesempatan kamu belajar dalam banyak hal, termasuk dari proses itu sendiri. Jadi sangat membahagiakan, membanggakan untuk gereja Keuskupan Maumere ini hadir dalam sosok kamu sebagai orang-orang muda ini. Nah, itu orang-orang muda itu identik dengan kehidupan. Maka saya pikir kamu seruput dulu itu, kamu punya suguhan minuman buah vita ini. Nah, supaya silakan kamu 5 serikandi ini dengan cangkirmu masing-masing, coba seruput dulu itu buah vita. Ini agak spesial untuk kamu dalam edisi podcast kali ini. Nah, yang lain itu pada kering-kering saja, tetapi kamu ini luar biasa. Nah, ini satu apresiasi sebenarnya untuk kamu. Gereja itu dengan roda kehidupan akan terus berputar, akan ada namanya regenerasi. Saya pikir di sinode ini kita temukan itu bagaimana regenerasi itu perlahan terjadi. Dari orang tua secara perlahan memberikan ruang lebih untuk kamu orang muda. Inilah gereja kita bagian dari gereja, maka apa persis tanggung jawab kita untuk kehidupan menggereja ke depan. Termasuk kembali ke prokimu masing-masing, sesuatu yang luar biasa. Hari ini kamu masuk dalam kelompok diskusi dengan berbagai program yang berbeda,
Di sana kamu coba menggeluti masalah pokok dengan sebab-sebab kuncinya. Ada yang sudah tuntas, ada yang belum. Ini sebuah proses. Sinode kita pun baru memasuki hari yang kedua. Masih terus akan kita lewati untuk 2-3 hari yang tersisa ini. Nah, kamu hadir di sini, tentu ketika kamu berproses serentak dengan itu, ya ada mimpi-mimpi kamu, ada harapan-harapan kamu. Nah, maka kamu sebagai orang muda ini, walaupun dari utusan beragam, dari unsur umat, dari paroki yang berbeda pula, apa kamu punya harapan dari sinode ini? Tentu lebih lanjut. Nah, silakan. Sekali lagi kamu katakan apa yang masih ada dalam harapan-harapan kamu sebagai orang muda bagian dari umat Gereja Keuskupan Maumere ini. Silakan. Ya, karena sinode baru akan berakhir hari Jumat, Ya, hari Jumat. jadi harapan saya berakhir dengan sukses dan mendapatkan hasil yang baik, menemukan sebab-sebab kunci yang kemudian ditanggapi dalam tanggapan pastoral, sehingga gereja punya satu intervensi yang baik dan itu betul-betul dirasakan oleh umat. Dan harapan saya yang lainnya adalah kami sebagai orang muda terus dilibatkan, karena kami juga ingin berkembang di dalamnya, belajar di dalamnya, dan turut membangun gereja. Demikian, Romo. Terima kasih. Silakan teman-teman yang lain. Baik, terima kasih Romo. Kalau untuk saya, harapan saya hanya satu, yaitu perubahan. Jadi saat ini saya berharap semoga kita gereja jangan hanya berdiri di tempat, kita harus semakin bertolak ke tempat yang dalam, kita semakin membuat satu perubahan yang membawa umat untuk lebih mengenal Allah yang sesungguhnya. Dan dengan sendirinya itu akan menjadikan tempat kita sebagai satu kerajaan Allah. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo. Kalau dari saya, harapan saya dari kegiatan sinode yang belum selesai ini, jadi kalau memang sampai selesai pasti tentunya kita semua menemukan hasil yang baik untuk keuskupan kita tentunya. Jadi harapan saya untuk kedepannya bisa sebagai orang muda lebih banyak dengan mendapatkan apa yang sudah saya peroleh dari sini, sehingga apa yang saya bawakan ke paroki ataupun tempat-tempat yang ada di Kabupaten Sika ini, khususnya gereja, sehingga bisa membuat kami untuk semangat dalam hidup gereja, semangat dalam membangun rasa solidaritas kami untuk membangun gereja itu lebih baik lagi, maksudnya seperti itu. Jadi mungkin itu saja, terima kasih. Teman lagi yang lain. Harapan saya sinode ini jangan hanya sampai di sini, titik terakhir di sini, tetapi berkelanjutan. Semoga membawa perubahan. Itu saja, terima kasih. Harapan saya sinode ini berjalan lancar dan akhirnya menghasilkan suatu program rencana kerja Keuskupan Maumere yang benar-benar nantinya dilaksanakan dan membawa umat keuskupan ini mencapai visi Keuskupan Maumere, yaitu gereja yang mandiri dan membebaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Artinya ketika kamu menjawab pertanyaan saya tentang harapan apa kamu sebagai peserta dengan sinode 2 Keuskupan Maumere yang sementara berproses itu mau menggambarkan bahwa kita punya jalan bersama itu atau Duk in Altum itu belum selesai dan tidak pernah akan selesai. Maka sinode ini hanya satu titik waktu, juga satu titik dari proses yang panjang untuk terus berjalan. Kita semua tentu berharap lebih bahwasanya sinode dengan dia punya rangkaian proses pertemuan yang luar biasa ini untuk kamu sebagai pengalaman pertama ini, ya ada sesuatu yang menjanjikan ke depan. Dan itu adalah untuk kepentingan gereja itu sendiri,
maka gereja mesti hadir dengan perjuangannya, supaya dengan itu ya membawa perubahan seperti yang tadi dikatakan oleh Asti, atau kamu berempat yang lain mengharapkan bahwa ada hasil selain kamu mendoakan sinode yang sementara berjalan ini sukses, lalu ada rencana tindak lanjut, dan itu menjawabi tentu berbagai kebutuhan umat yang real di Keuskupan Maumere sebagai sebuah gereja lokal. Maka ketika kamu punya harapan, kamu punya mimpi, perjalanan ini masih terus berlanjut, maka di sana tentu semua harus berpartisipasi untuk kepentingan gereja kita yang lebih besar. Terima kasih banyak untuk sisihan waktunya di tengah jadwal padat dari pertemuan yang panjang bahkan melelahkan ini, tapi kamu masih hadir di ruang podcast ini. Kamu hadir membawa nuansa yang baru, membawa nuansa yang penuh semangat, apalagi dengan seruput buah vitanya itu, maka vitanya kita ini masih terus. Ya, terima kasih banyak. Ya. Kami pun berterima kasih kepada umat Keuskupan Maumere, warga Kabupaten Sika yang terus mengikuti rangkaian kegiatan Sinode 2 Keuskupan Maumere, termasuk melalui podcast sebagai sarana publikasi ini. Sinode 2 Keuskupan Maumere masih berlanjut, besok akan memasuki hari yang ketiga. Tentu kami berharap lebih, umat terus mendoakan untuk kesuksesan Sinode 2 Keuskupan Maumere ini. Terlebih dari sinode ini, pada ujungnya ada Renstra, yang kemudian dari Renstra itu untuk 5 tahun ke depan, di situ berbagai kebutuhan persoalan umat tidak hanya dikuak, tetapi juga menjawab kebutuhan-kebutuhan real umat kita. Selamat malam, Ama Pubenjer, Tuhan memberkati. Lagi kalau belum pun